Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fajrul Falah dengan NIM 228022444020. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya mengenai submateri deskripsi administrasi perkantoran pada mata pelajaran pengantar administrasi perkantoran untuk memenuhi UTS Media Pembelajaran Administrasi Perkantoran. Pada poin yang pertama, yaitu pengertian administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministere. Ad artinya intensif dan ministere artinya melayani, membantu, atau memenuhi. Administrasi dalam bahasa Inggris yaitu administration. Lalu, menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan, pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau kegiatan kantor dan tata usaha. Slide yang selanjutnya yaitu administrasi dalam arti sempit maupun arti luas. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain atau dengan kata lain disebut dengan tata usaha. Dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan memperdayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, di sini ada dua arti administrasi dalam arti sempit maupun arti luas. Pada slide ini mengusung yaitu unsur administrasi. Menurut The Lianji, unsur administrasi terbagi menjadi 8. Nah, ke-8 unsur ini sudah termasuk ke dalam unsur inti dan unsur pendukung administrasi. Ke-8 unsur ini yaitu yang pertama pengorganisasian, yang kedua manajemen, yang ketiga tata hubungan, yang keempat kepegawaian, yang kelima, keuangan. Yang keenam, tata usaha. Yang ketujuh, perbekalan. Yang kedelapan, perwakilan. Nah, administrasi sebagai sistem. Nah, kedelapan unsur administrasi ini sebagai subsistemnya. Jadi, kedelapan unsur ini melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dalam administrasi. Nah, pada slide selanjutnya yaitu poin fungsi administrasi. Menurut Quibble ada 5 nih unsur fungsi administrasi. Yang pertama yaitu fungsi rutin, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Lalu yang kedua yaitu fungsi teknis. Fungsi teknis ya dalam administrasi itu membutuhkan pendapat, keputusan dan keterampilan perkantoran yang memadai. Lalu fungsi administrasi yang ketiga yaitu fungsi analisis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan yang tepat seperti membuat keputusan pembelian, keputusan pemecatan karyawan, dan lain-lain. Lalu fungsi yang keempat yaitu fungsi interpersonal. Fungsi ini yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, seperti pengordinasian tim. Lalu fungsi yang terakhir yaitu fungsi kelima yaitu fungsi manajerial.
Fungsi administrasi ini membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, serta pemotivasian. Nah, pada slide ini mengusung poin yaitu tentang kantor yang berupa pengertian, tujuan kantor, dan fungsi kantor. Nah, pengertian kantor sendiri menurut KBBI ialah balai, gedung, rumah, dan ruang untuk tempat mengurus suatu pekerjaan perusahaan atau dapat disebut sebagai tempat bekerja. Lalu, kantor juga merupakan suatu unit organisasi yang terdiri dari tempat personil dan operasi ketatausahaan. Lalu tujuan kantor yaitu kantor memiliki tujuan untuk menerima informasi baik secara lisan maupun tulisan, merekam dan menyimpan informasi tersebut yang diperoleh dan mengatur informasi yang diperoleh, lalu memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan serta melindungi aset yang dimiliki. Lalu fungsi kantor yaitu fungsi kantor menurut Manning dan Haddock tahun 1991 yaitu fungsi utama sebuah kantor adalah memberikan pelayanan kepada pihak luar yang memiliki kepentingan dengan organisasi tersebut. Sedangkan Rasto pada tahun 2015 menjelaskan bahwa fungsi utama dari sebuah kantor yaitu menerima, mereka mengolah, dan mendistribusikan informasi yang diperoleh. Nah, pada poin terakhir ini yaitu pengertian administrasi perkantoran menurut para ahli, yaitu ada 5. Yang pertama menurut William Spriegel dan Ernest Davies. Menurut mereka, administrasi kantor adalah pengarahan yang menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan seperti transportasi, manufacturing, pergudangan, dan penjualan. Lalu yang kedua menurut George R. Terry, administrasi kantor adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan kantor dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga menurut Arthur Granger, administrasi kantor adalah fungsi dari tata penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan perekaman dari suatu organisasi. Lalu yang keempat menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, administrasi kantor sebagai suatu fungsi yang merupakan cabang dari seni dan ilmu manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kantor secara efisien kapanpun dan dimanapun pekerjaan itu dilakukan. Lalu yang terakhir menurut W.H. Evans, yaitu administrasi perkantoran sebagai fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan pengarahan semua tahap-tahap operasi perusahaan, yaitu proses pengolahan data, komunikasi, dan memori organisasi. Nah, berdasarkan pengertian administrasi kantor menurut para ahli tersebut, yaitu yang ada 5 itu, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya administrasi kantor merupakan semua kegiatan dari suatu pekerjaan kantor yang mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga presentasi ini bisa tersampaikan dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.